Imam Baihaqi di dalam kitabnya Asma wa Sifat disebutkan sebuah pendapat bahwasanya Asy'ari yang mutaqaddimin ini la yusbituna uludzat, tidak menetapkan uludzat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Asy'airin lah. Tapi sekarang kita bicara Asy'airin lah, kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Tapi begitu ya. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Di keyakinan kita Asy'ari dan Maturidi ini memang meyakini bahwasanya kalamullah itu bila harfin bila sautin, kan begitu Bos ya, bila sautin wala harfin. Oke, kita cek aja. Kita cek di pendapat-pendapat ulama-ulama Imam Asy'ari Bos ya. Kita cek dari ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidi. Kalamullah alladhi huwa sifatu dzatihi la yajuzu ayyakuna harfan walau sautan wala lughatan li'anna lughat makhluqatun. Ya. Hadisatun. Jadi kalam Allah itu adalah sifat zatnya Allah yang tidak mungkin ada huruf dan suara Bos ya. Dan bahasa juga tidak ada. Ya. Karena hal itu semua harusnya disematkan pada makhluk Bos ya. Ini Bos. Wal khaliq subhanahu la yajuzu ayat tasifa bi sifatin hadisatin wa dzalika li anna al ittisafa bi sifatin hadisatin taghayyurun wa taghyiru aqwa alamatil hudus. Ini Bos ya. Karena kalau berupa suara dan huruf itu akan berubah-ubah, dan berubah itu bukan karakternya Allah. Berubah itu adalah sifat terkuat dari makhluk Bos ya. Sedangkan bagaimana dengan ayat wa kallamallahu Musa taklima, dan banyak juga ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Allah berkata pada bumi, pada alam gitu Bos ya. Ain qala qailun fama huwal Qur'an. Ya, lalu bagaimana dengan Al-Qur'an yang ada tulisannya? Ya, yang ada tulisannya, ada hurufnya. Ya, ada hurufnya. Ini fa yuqalu lahu Al-Qur'an bima'na lafzi al-munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa syai'un. Ya Bos ya. Wajadahu Jibril alaihi salatu wasalam fil lauhil mahfuz. Nah, sedangkan kalamullah Al-Qur'an ini adalah lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik melalui malaikat Jibril atau yang lain. Dan banyak kisah-kisah bahwasanya wahyu turun kepada Nabi itu kadang berupa suara lonceng kan gitu. Itu hasil itu suara-suara itu sudah diterjemah sesuai dengan kebutuhan manusia Pak, menurut keyakinan kami. Sebab kalamullah yang qadim, yang azali tidak bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Ketika kalam itu sampai berupa wahyu, itu sudah disesuaikan atau diterjemah dengan pemahaman manusia itu sendiri. Begitu Pak ya. Abu Hasan Al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat. Kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Katanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya ya. Itu kata mereka. Gampang kalau mau tahu siapa Ahlussunnah, gampang. Akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan Al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad. Sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya nggak sesuai fakta teman-teman ya. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah terutama di Nahdliyin itu sudah di aturan rumah tangganya sudah ada. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang dalam fikih mengikuti salah satu imam 4 madhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu Pak Ahlussunnah wal Jamaah di versi NU Pak. Kemudian dalam tauhid mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam akhlak itu Imam Ghazali, kemudian Junaid Al-Baghdadi dan banyak lagi Pak ya, dan tokoh-tokoh sufi yang lain Pak ya. Dan perlu diingat
kita itu bukan hanya ke Imam Syafi'i, tapi Syafi'i dan Syafi'iyah, begitu Pak. Kita menganut atau mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan para murid-muridnya Imam Syafi'i. Ya. Anda mengatakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir di abad keempat. Ini kayaknya ada yang janggal ya Pak ya. Kayaknya sih, menurut saya itu janggal. Setahu saya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini masih masuk generasi ulama salaf Pak ya. Kita cek aja. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah Pak. Jadi masih generasi salaf Pak ya. Semuanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini dua-duanya ini masih masuk di generasi salaf ya. Asy'ariyah dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin ya. Mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiyariyah persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua, Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin ya, mirip dengan Jahmiyah, mirip seperti Jahmiyah. Menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Kalau ini ulama Wahabi yang ini, Syekh Muhammad Shalih Munajjid ini lebih paham ya daripada Anda. Ini sesuai nih Pak. Jadi menurut Syekh Muhammad Shalih Munajjid di Asy'ariyah itu yang pertama ada sifat nafsiyah tuh ya. Sifat nafsiyah. Betul ini Pak. Yaitu sifat wujud Pak, ya. Kita singkat-singkat saja. Yang kedua punya sifat salbiyah. Yaitu 5 sifat. Isinya di situ 5 sifat Pak ya. Yaitu qidam dahulu, baqa itu kekal, mukhalafatul hawadis berbeda dengan makhluk, qiyamu bi nafsihi berdiri pada zatnya sendiri, dan wahdaniyah ya Bos ya, itu esa. Ini yang Pak ya, sifat salbiyah. Kemudian Pak, nah yang ketiga ada sifat ma'ani. Ini betul. Di dalam sifat ma'ani ini ada 7 sifat Pak, yaitu kudrat, itu kekuasaan atau kuasa, iroda itu maha berkehendak, ilmu, yang kemudian al-hayat hidup, kalam berfirman, sama mendengar, kemudian basor melihat Pak ya. Apa sifat ma'ani itu? Kullu sifatin qaimatin bimausufin zaidatin 'ala dzat al-wajibah lahu hukman, ini Pak ya. Oke, kemudian yang keempat Pak, ada sifat maknawiyah. Ini 7 juga. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman ila akhir. Ya, sama dengan ma'ani tapi ini yang maknawiyah. Ini ditambahi kaunuhu Pak ya. Walhasil annal asy'ariyah ya lam yasbutu minas sifat allati hiya ma'anin wujudiyatin taqumu billahi ta'ala illa sab'atan. Jadi kesimpulannya di akidah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat hanya 7 saja, tidak Pak. Nah, yang pasti kalau itu diperinci lagi itu genap 20 Pak ya. Paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya apa syubhat apa? Mereka. Jadi kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat dzatiyah, bahkan mereka menetapkan sifat ulu, Allah di atas. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas. Dalam bukunya Maqalatul Islamiyin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Tsaghar ya, disebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas, kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abu Hasan Al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Di dalam pernyataan Anda sendiri saja dari awal statement sampai ini itu sudah berbeda. Tadi Anda mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat Allah ulu, sifat loh ya. Kemudian yang kedua ini Anda mengatakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya Allah berada di atas, bukan sifat lagi tapi sudah menetap. Oke, seperti itu Pak. Ya, itu bantahan yang Anda bantah sendiri ya dari statement Anda. Sekarang kita cek di ulama-ulama Asy'ariyah Pak ya. Ini Pak ya. Yuqalu jawaban ala hadha soal, ini Pak. Hal yusbitul Asy'ariyah uluwallahi bidati, ini Pak ya. Jawabannya yuqalu jawaban ala hadhi soal, inna minal ma'lum annal uluwa aqsamu salasatin Pak ya. Yang dimaksud ulu di sini terbagi menjadi 3 Pak di Asy'ariyah. Ulu dzat,
ulul qadri wa yuqalu ulul sya'ni wa ulul qahri itu Pak ya. Amma ulul qahri wal qadri fal asy'ariyah yusbituna dzalika bi khilafi uluwid dzat. Ini Pak, kalau masalah ulu tentang sya'n dan al-qahr itu asy'ariyah memang menetapkan Bos ya. Tapi kalau uluwud dzat, zatnya di atas tidak Pak, kami tidak menetapkan Pak. Imam Baihaqi di dalam kitabnya Asma wa Sifat disebutkan sebuah pendapat bahwasanya Asy'ari yang mutaqaddimin ini la yusbituna uludzat, tidak menetapkan uludzat Pak. Zatnya yang ulu, yang di atas enggak ada Pak ya. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.